Halo semuanya, di sini saya akan mempresentasikan tentang statistika, ukuran pemusatan data kelompok. Langsung saja kita mulai. Ukuran pemusatan data kelompok. Ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data. Ukuran pemusatan data dapat digunakan untuk menggambarkan pusat atau titik tengah dari sekumpulan data. Berikut adalah beberapa contoh penerapan ukuran pemusatan data kelompok. Sebagai peneliti ingin mengetahui rata tinggi badan siswa pada sebuah sekolah. Data tinggi badan siswa disajikan tinggi badan siswa di sebuah sekolah. Data badan siswa disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Untuk menghitung nilai rata-rata tinggi badan siswa, peneliti dapat menggunakan rumus Mean untuk data berkelompok. Seorang manajer ingin mengetahui median gaji karyawan di perusahaannya. Data gaji karyawan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Untuk menghitung median gaji karyawan, manajer dapat menggunakan rumus median untuk data berkelompok. Lanjut. Rata-rata. Untuk rata-rata adalah ukuran pemusatan data yang paling umum digunakan. Rata-rata dihitung dengan menjumlahkan semua nilai dan membaginya dengan jumlah data. Rumus rata-rata adalah sebagai berikut. Mean sama dengan X1 ditambah X2 ditambah titik-titik Xn nilai N dibagi N. Keterangannya adalah X1 dikali X2, Xn adalah nilai data, N adalah jumlah data. Rata-rata dapat digunakan untuk menggambarkan pusat atau titik tengah dari sekumpulan data. Misalnya, jika kita memiliki sekumpulan data tinggi badan siswa, rata-rata tinggi badan siswa tersebut menunjukkan tinggi badan yang paling umum di antara para siswa. Rata-rata dapat dipengaruhi oleh nilai pencilan. Nilai pencilan adalah nilai data yang sangat jauh dari nilai data lainnya. Nilai pencilan dapat menyebabkan rata-rata menjadi tidak akurat. Oke, selanjutnya modus. Modus adalah ukuran pemusatan data yang menunjukkan nilai data yang paling sering muncul. Modus data berkelompok dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Modus sama dengan TB ditambah P dikali frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sebelum kelas modus dibagi 2. Modus data berkelompok digunakan untuk menggambarkan kecenderungan sentral dari data. Misalnya, jika kita memiliki data ukuran sepatu yang terjual di sebuah toko, modus ukuran sepatu dapat menunjukkan ukuran yang paling laris atau paling sering dibeli. Range adalah ukuran pemusatan data yang menunjukkan perbedaan antara nilai data terbesar dan nilai data terkecil. Range dapat digunakan untuk menggambarkan sebuah data. Semakin besar range, maka semakin besar pula sebaran data. Rumus range untuk data berkelompok adalah sebagai berikut. Range sama dengan tepi atas kelas interval terbesar dikurang tepi bawah kelas interval terkecil. Range data berkelompok dapat digunakan untuk menggambarkan sebaran data. Misalnya, jika kita memiliki data harga barang di sebuah toko, range harga barang dapat menunjukkan berapa besar perbedaan harga barang di toko tersebut. Oke, next. Dan sekarang adalah variasi. Variasi adalah ukuran variasi yang paling umum digunakan. Variance dihitung dengan menjumlahkan kuadrat selisih antara selisih data dan nilai rata-rata, kemudian membaginya dengan jumlah data.
Rumus varians untuk data berkelompok adalah sebagai berikut. Varians sama dengan X dikali, nah itu saya nggak tahu, 2 dibagi N. X adalah nilai data, mean adalah nilai rata-rata, N adalah jumlah data. Varians dapat digunakan untuk menggambarkan beberapa besar penyebaran data di sekitar nilai rata-rata. Semakin besar varians, semakin besar pula penyebaran datanya. Deviasi standar. Dalam statistika, standar deviasi adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan seberapa jauh nilai data tersebar dari nilai rata-rata. Standar deviasi sering disebut sebagai simpangan baku. Standar deviasi dihitung untuk menjumlahkan kuadrat selisih dari nilai data dan nilai rata-rata. Kemudian membaginya dengan jumlah data. Rumus standar deviasi adalah sebagai berikut. Standar deviasi sama dengan kuadrat dibagi varians. Keterangannya adalah varians adalah variasi yang dihitung dengan menjumlahkan kuadrat selisih dari antara data nilai rata-rata, kemudian membaginya dengan jumlah data. Standar variasi dapat digunakan untuk menggambarkan seberapa besar penyebaran data di sekitar nilai rata-rata. Semakin besar standar deviasinya, maka semakin besar pula penyebaran datanya. Dan lanjut. Sekarang adalah cara menghitung mean. Cara menghitung mean adalah mean sama dengan X1 ditambah X2 ditambah nilai data dibagi jumlah data. Keterangannya X3, X2, dan Xn adalah nilai data. Misalnya jika kita memiliki tinggi badan siswa sebagai berikut: 150, 155, 160, dan 165, dan 170. Mean tinggi dari badan siswa tersebut dihitung sebagai berikut. Ini adalah mean. Buka kurung 150 ditambah 155 ditambah 160 dan ditambah 165 dan ditambah 170. Tutup kurung dibagi 5. Jadi hasilnya adalah 160. Kita harus menjumlahkan semua data lalu dibagi dengan jumlah datanya adalah 5. Jadi mean dari tinggi badan siswa tersebut adalah 160 cm. Lanjut. Cara menghitung median adalah pemusatan data yang membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Median dihitung dengan mengurutkan data dari nilai terkecil hingga terbesar dan sebaliknya. Kemudian memilih nilai tengah. Jika jumlah data ganjil, maka median dan nilai yang terletak di tengah. Misalnya, jika kita memiliki tinggi badan siswa sebuah sekolah sebagai berikut: 150, 155, 160, 165, dan 170. Median tinggi badan dari siswa tersebut adalah 160, karena 160 adalah terletak di nilai tengahnya. Jika jumlah data genap, maka median dan nilai tengah tersebut terletak di tengah. Jika kita memiliki tanda tinggi badan di sebuah sekolah sebagai berikut: 150, 155, 160, 160, dan 170. Maka tinggi badan siswa tersebut adalah 160 ditambah 160 dibagi 2. Karena nilai dan terletak di tengah adalah dua data. Oke, lanjut. Cara menghitung modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Modus jika kita memiliki tinggi badan sebagai berikut: 150, 155, 160, 160, dan 170. Maka nilai yang paling sering muncul adalah 160. Karena modus adalah mencari nilai frekuensi yang paling sering muncul. Modus dapat dihitung secara manual menggunakan kalkulator. Untuk menghitung modus secara manual, kita mendapat langkah-langkah sebagai berikut. Tulis semua nilai dalam satu baris, hitung frekuensi setiap nilai data, cari data yang memiliki frekuensi yang paling tinggi atau yang paling sering muncul.
Untuk kesimpulan dari semua yang saya sampaikan tadi adalah ukuran pemusatan data dan nilai yang digunakan menggambarkan sekumpulan data yang telah mengidentifikasi pusat dari sekumpulan data tersebut. Ukuran pemusatan data yang paling sering digunakan adalah rata-rata atau median, dan modus. Rata-rata adalah nilai ukuran pemusatan data yang paling sering umum digunakan. Rata-rata dihitung untuk menjumlahkan semua nilai data dan membaginya dengan jumlah data. Median adalah nilai pemusatan data yang membagi menjadi dua bagian yang sama besar. Median dihitung dengan mengurutkan data dari nilai terkecil hingga terbesar dan sebaliknya. Kemudian memilih nilai tengah. Modus adalah ukuran pemusatan data yang menunjukkan nilai data yang paling sering muncul. Modus dihitung dengan mencari nilai data yang frekuensi tertinggi. Masing-masing ukuran pemusatan data memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Rata-rata mudah dihitung, tetapi dapat dipengaruhi oleh pencicilan. Median masing-masing rata-rata dihitung, tetapi dapat dipengaruhi oleh pencicilan. Median tidak dipengaruhi oleh nilai pencicilan, tetapi mudah dihitung dengan jumlah data besar. Modus mudah dihitung, tetapi tidak dapat menggunakan kurva normal yang simetris. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan tentang ukuran pemusatan data berkelompok. Saya ucapkan terima kasih.